Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Endawini, saya dari kelas 12 IPA 5 asal sekolah Mandua Gresik. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kaidah-kaidah dalam Al-Qawaidul Khamsah. Kaidah yang pertama yaitu segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Al-umuru bima qasidiha. Maksudnya adalah niat yang terkandung dalam hati seseorang saat melakukan amalia menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal amalia yang telah dilakukan, baik yang berhubungan dengan peribadahan maupun adat kebiasaan. Contoh penerapannya adalah ketika wanita yang sedang haid membaca bismillah dengan 1. Diniati membaca Al-Quran, maka hukumnya haram. 2. Diniati berzikir, maka hukumnya tidak haram. 3. Diniati membaca Al-Quran dan berzikir, maka hukumnya haram. Dan yang terakhir tidak diniati apa-apa, maka hukumnya juga haram. Kaidah yang kedua yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-yakinu la yuzalu bisak. Maksudnya adalah semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan itu tidak bisa dipengaruhi oleh keraguan-raguan yang muncul kemudian, sebab unsur rasa ragu merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan. Tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Kaidah ini dibagi menjadi 3, yaitu kaidah minor pertama atau kaidah kontinu. Contoh penerapannya adalah orang yang ragu apakah dia sudah beradas ataukah belum, maka yang dijadikan ukuran adalah kondisi sebelumnya yang telah ada. Seperti 1. Jika kondisi sebelumnya ia belum berwudu, maka dianggap batal. 2. Jika kondisi sebelumnya ia sudah berwudu, maka dianggap adalah suci. Yang kedua, kaidah minor kedua atau kaidah nihilis. Contoh penerapannya adalah orang yang sedang ragu apakah ia sudah melakukan kunut apa belum, maka hal yang harus dipilih adalah ia belum melakukan kunut karena ia disunahkan untuk melakukan sujud sawi. Dan yang terakhir yaitu kaidah minor ketiga atau kaidah minimalis. Contoh penerapannya adalah orang sholat yang ragu dalam rakaat yang telah dilakukannya, apakah ia sudah mendapat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hal yang harus dipilih adalah 3 rakaat karena di sini 3 rakaat merupakan yang paling meyakinkan. Kaidah yang ketiga yaitu kesulitan itu menarik pada kemudahan. Al-misaqatu tajlibu taisir. Yang dimaksud dari taisir adalah kelonggaran atau keringanan hukum yang disebabkan karena adanya kesukaran sebagai pengecualian daripada kaidah umum. Dan yang dimaksud dari musyaqqat adalah suatu kesukaran yang di dalamnya mengandung unsur-unsur terpaksa dan kepentingan, sehingga tidak termasuk di dalamnya pengertian kemaslahatan yang bersifat kesempurnaan kontemporer. Dalam kaidah ini dibagi menjadi 3, yaitu kaidah minor pertama atau kaidah longgar. Contoh penerapannya adalah najis ma'fu atau dimaafkan. Najis yang tidak bisa dihindari dari tubuhnya, seperti musim lalat yang dalam kebiasaannya senang berada di benda-benda najis lalu menempel di tubuh. Yang kedua yaitu kaidah minor kedua atau kaidah sempit. Contoh penerapannya adalah dalam kondisi berperang, orang boleh melakukan sholat dengan cara apapun, sekalipun dengan cara lari. Apabila peperangan sudah selesai, maka ia harus melakukannya sesuai dengan syarat dan rukun sholat, dan ia tidak boleh melakukan gerakan yang lebih banyak. Yang ketiga yaitu kaidah minor ketiga atau kaidah kebablasan. Contoh penerapannya adalah rasa manis atau asin itu memang enak, tetapi jika terlalu manis atau asin, maka menjadi tidak enak. Pada saat kita tidak punya apa-apa, maka nasi pohon dengan lauk pauk ikan asin sudah terasa enak. Tetapi dalam kondisi banyak harta, makan nasi beras dengan ikan lauk pauk, sate kambing, gulai, dan sebagainya akan terasa kurang enak. Kaidah yang keempat yaitu kemudaratan itu harus dihilangkan, ad-dararu yuzalu. Seperti yang dikatakan oleh Izzuddin Ibnu Abdul Al-Salam bahwa tujuan syariah itu
adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret, maka maslahah membawa manfaat, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan. Dalam kaidah ini bagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kaidah minor pertama atau kaidah netralitas. Contoh penerapannya adalah boleh membuka aurat di depan dokter pada saat proses pengobatan. Yang kedua kaidah minor kedua atau kaidah standar darurat. Contoh penerapannya seperti dalam kasus kelaparan yang kondisinya mendekati kematian. Orang seperti ini mendapatkan keringanan berupa boleh makan daging haram yang asalnya berstatus haram. Dengan demikian, kebolehan tersebut hanya sebagai penyambung hidup dan tidak boleh dimakan sepuas-puasnya, sehingga setelah merasa kenyang, maka tidak boleh dimakannya lagi. Yang ketiga yaitu kaidah minor ketiga. Contoh penerapannya seperti dalam kasus tidak bolehnya orang yang sedang kelaparan mengambil makanan orang lain yang kondisinya juga akan mati karena kelaparan jika makanan yang dimilikinya hilang. Kaidah yang kelima atau kaidah yang terakhir yaitu kebiasaan dapat dijadikan suatu hukum. Al-adatu muhakamatun. Kaidah ada ini diambil dari realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak dulu, sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Dalam kaidah ini bagi menjadi tiga, yaitu kaidah minor pertama atau kaidah ta'yin al-urf. Contoh penerapannya adalah seperti adat Minangkabau tentang hubungan kekerabatan, yaitu matrilineal. Artinya keturunan itu hanya dihitung berdasarkan garis perempuan saja, bukan laki-laki, sehingga suami dan anaknya harus diam di rumah keluarga pihak perempuan. Yang kedua yaitu kaidah minor kedua atau kaidah ma'ruf al-urf. Contoh penerapannya adalah menjual buah di pohon. Menurut Qiyas, hukumnya tidak boleh atau tidak sah, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan umum yang terjadi di tengah masyarakat, maka ulama membolehkannya. Dan terakhir yaitu kaidah minor ketiga atau kaidah penguatan budaya. Contoh penerapannya adalah seperti kasus negara yang sedang mengalami krisis moneter global, dan tidak sedikit dari satu negara ditemukan mata uang yang beredar dan bisa dipergunakan sebagai alat pembayaran. Dalam kasus fluktuatif ini, warga negara bersangkutan yang sedang melakukan transaksi harus terlebih dahulu menjelaskan mata uang apa yang akan dipakai sebagai alat pembayaran, sebab masing-masing masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda dalam memilih mata uang yang dikehendaki. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.